Tantangan membawa 100 orang buta ke istana. Ada-ada saja usaha Baginda Raja untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Tak tanggung-tanggung, tantangan Baginda Raja yang diberikan kepada Abu Nawas sungguh tak masuk di akal. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ini diawali ketika Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad. Ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian masing-masing dari mereka diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini orang miskin Paduka, dan saya juga buta. Berilah saya bantuan Paduka," pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya ada seorang pengemis tua yang buta, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah langsung ke istana ya," ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan kepada rakyatnya, Baginda Raja lalu kembali ke istana, berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat dengan kakek buta tadi. Saya merasa sangat kasihan padanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta?" kata Baginda Raja kepada para menterinya. "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatanya, dan alhamdulillah hanya ada satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai tadi," jawab salah satu menteri. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian, terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta para pengawal langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilakan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah," ucap Baginda Raja. "Saya siap Paduka. Kalau boleh tahu tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya gampang Abu Nawas. Besok kamu harus membawa 100 orang yang buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. "Ah, ini tugas nggak masuk akal. Setauku orang buta di kota Baghdad itu cuma ada satu, kakek tua yang menjadi pengemis," pikir Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas pun terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya,
tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat ke istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Woi Abu Nawas, apa kamu sudah gila? Apa yang kamu pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu itu indah sekali Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun, hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Kalian mau hadiah nggak? Ayo ikut aku ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Ah, yang benar nih." "Ya sudah, aku ikut Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya bersama orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas di tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu? Seperti orang dungu saja kamu," celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkan untuk ikut, dengan iming-iming akan mendapat hadiah. Begitulah seterusnya. Setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut, hingga terkumpullah banyak orang bersamanya. Ketika mereka sudah sampai di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, apa yang kamu pakai itu?" Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas Paduka. 100 orang buta yang Paduka pinta sudah berkumpul di halaman istana," kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana mungkin ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari menteriku, hanya ada 1 orang buta di negeriku, pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. "Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kok kamu anggap mereka itu buta?" tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Begini yang mulia, jadi saat mereka melihatku, semuanya bertanya kepadaku apa yang aku pakai ini. Padahal kan mereka sudah tahu yang aku pakai adalah handuk. Tapi mereka masih saja bertanya. Ya karena itulah mereka ini termasuk orang buta Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik Paduka, dan selanjutnya saya siap menerima hadiah dari Paduka," jelas Abu Nawas. "Ya, boleh, tapi tunggu dulu, aku hitung dulu jumlah mereka," kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan pengawalnya untuk menghitung orang-orang yang ikut bersama Abu Nawas itu. Tapi setelah dihitung jumlahnya gak nyampai 100. Abu Nawas jumlahnya gak nyampai 100, cuma 99, kata Baginda Raja sambil tertawa penuh kemenangan. "Loh, Paduka sendiri tidak dihitung?" tanya balik Abu Nawas dengan santainya. Mendengar pertanyaan Abu Nawas itu, Baginda Raja terdiam sejenak dan akhirnya mengerti apa maksud Abu Nawas.
Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Tantangan gila. Abu Nawas merupakan tokoh sufi asal Baghdad yang dikagumi oleh Raja Harun ar-Rasyid. Pasalnya, Abu Nawas memiliki kecerdasan dan kecerdikan yang berbeda sebagaimana dimiliki oleh kebanyakan orang. Abu Nawas mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mudah dan dibumbui dengan humornya, sehingga tak jarang ia membuat raja dan warga desa terpingkal-pingkal karena perbuatannya. Sebagaimana dalam kisahnya saat ia mengencingi warung Tuan Hamid. Dikisahkan, seperti biasa jika tidak ada undangan ke istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya untuk nongkrong di warung Tuan Hamid. Karena di sanalah Abu Nawas bisa tahu tentang semua kabar berita dari kawan-kawannya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, datanglah beberapa kawannya menghampiri. "Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya?" kata salah satu temannya. "Wah, tentu saja berani. Memangnya apa tantangannya?" tanya balik Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, kamu tahu kan warung Tuan Hamid? Dan kamu pasti tahu kalau Tuan Hamid itu orang yang sangat galak. Tantangannya adalah kalau kamu berani mengencingi warung Tuan Hamid, maka kami akan memberikanmu hadiah. Tapi ada syaratnya Abu Nawas. Saat kamu mengencingi seluruh ruangan warungnya, Tuan Hamid harus tertawa. Kalau sampai Tuan Hamid jengkel, ya berarti kamu gagal." Jelas mereka. "Wah, gila kalian ini. Tantangan macam apa itu?" protes Abu Nawas. "Udah, bilang saja kalau kamu takut. Tidak usah banyak alasan Abu Nawas," ujar mereka. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia menolak tantangan tersebut, kawannya pasti akan menganggapnya sebagai pengecut. Namun di sisi lain, jikalau ia menerima tantangan itu, resikonya sangat berbahaya, mengingat Tuan Hamid terkenal galak dan kejam. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun menerima tantangan dari kawan-kawannya itu. "Begini kawan-kawan, ini karena tantangannya sangat beresiko nih. Berapa hadiah yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya?" tanya Abu Nawas. "Tenang saja Abu Nawas, kami akan memberikanmu uang 1.000 dinar, jawab mereka. "Wah, 1.000 dinar, uang yang lumayan banyak itu," kata Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menerima tantangan tersebut. "Baiklah, aku terima tantangan kalian, tapi aku minta bayarannya sekarang," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendapatkan bayarannya, mereka segera berangkat menuju warung Tuan Hamid. Sesampainya di warung Tuan Hamid, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian tunggulah di luar sebentar." Kemudian Abu Nawas masuk ke warung untuk menemui Tuan Hamid. "Coba menurut kalian, apakah Abu Nawas akan berhasil? Tuan Hamid kan terkenal galak," bisik salah satu dari mereka. "Ya, kita lihat saja nanti. Paling-paling juga Abu Nawas digebukin pakai kayu sampai pingsan," timpal yang lainnya. Mendengar itu, mereka pun saling tertawa. Tidak lama kemudian, terdengar keras suara tawa Tuan Hamid dari dalam warungnya.
Hal ini membuat kawan-kawan Abu Nawas heran dan tak percaya. Karena penasaran, mereka pun melongok ke dalam warung Tuan Hamid. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Abu Nawas sedang mengencingi seluruh ruangan warung Tuan Hamid. Sedangkan Tuan Hamid sendiri malah tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Abu Nawas yang konyol itu. "Bagaimana mungkin ini terjadi?" ucap mereka. "Wah, jangan-jangan Tuan Hamid dipelet Abu Nawas, makanya dia malah ketawa saat warungnya dikencingi," jawab kawan lainnya. Setelah berhasil melakukan tantangannya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan warung Tuan Hamid. Salah satu kawannya yang penasaran dengan kejadian tadi segera menyusul Abu Nawas dan mempertanyakannya. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," teriaknya sambil berlari menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. "Ada apa lagi? Bukankah tantangannya sudah berhasil aku jalani?" ucap Abu Nawas. "Iya benar, saya cuma penasaran Abu Nawas, kenapa Tuan Hamid bisa tertawa, padahal kan dia sangat galak, tapi malah tertawa saat warungnya kau kencingi?" tanya kawannya penasaran. "Oh, itu mudah saja. Jadi saat aku menemui Tuan Hamid di warung, aku menantang dia sebuah permainan dengan hadiah 500 dinar, tutur Abu Nawas. Tentu saja Tuan Hamid langsung tergiur, dan permainannya adalah barang siapa yang paling banyak memasukkan air kencing ke gelas di hadapannya, maka dialah pemenangnya. Lalu aku dan Tuan Hamid meletakkan gelas di hadapan masing-masing. Giliran pertama adalah Tuan Hamid. Ia kencing fokus ke arah gelas di hadapannya. Tentu saja gelasnya penuh berisi air kencing. Kemudian saat giliranku, aku kencing ke sana kemari tak tentu arah. Hampir seisi ruangan aku kencingi, kecuali gelas yang ada di hadapanku, tutur Abu Nawas. Melihat ulah konyolku ini membuat Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal karena ia merasa akan memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah 500 dinar. Tentu saja Tuan Hamidlah pemenangnya. Lalu aku memberi dia hadiah 500 dinar, dan uang 1000 dinar yang kalian berikan padaku tinggal tersisa 500 dinar. Sisa uang tersebut ini mau aku bawa pulang, kata Abu Nawas menjelaskan. "Oh alah, otakmu memang cerdik Abu Nawas," puji kawannya sambil geleng-geleng kepala. Dan itulah kisah kocak Abu Nawas mengencingi warung Tuan Hamid, tapi malah mendapatkan untung. Serba salah. Pada suatu hari, di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas selalu menghampiri murid tersebut. "Wahai anakku, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya tuh bingung Tuan Guru, kenapa ya perbuatan saya itu selalu dianggap salah?" tanya muridnya. "Loh, memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya ini hanya ingin berbuat baik Tuan Guru, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkanku," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya itu. Ia pun kemudian berkata, "Ayo ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Kamu naiklah ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan,
"Hei kawan, coba lihat anak itu. Dia enak-enakan naik keledai sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tak punya sopan santun." Mendengar hal itu, murid Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir. "Coba lihat Abu Nawas itu kawan. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkan berjalan kaki. Memang orang tua yang tak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, gimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya, dan tak lama mereka berdua berjalan, mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Sungguh mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki saja, Tuan Guru," pinta si murid kepada Abu Nawas. Dan untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Wah, coba kawan lihat mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa coba membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas pun hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu itu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tak perlu mendengarkan omongan orang. Dan kamu juga tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Dan sang murid pun mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Rumput berbentuk bulat. Ada-ada saja ulah Baginda Raja. Hanya demi untuk mengerjai Abu Nawas, ia selalu memberinya tantangan yang terbilang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, Abu Nawas diperintahkan membawakan rumput yang berbentuk bulat. "Hei Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Apakah kau berani menjalankannya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh, langsung menerima tantangan tersebut. "Saya siap Paduka Yang Mulia, tapi apa imbalannya kalau saya berhasil?" tanya Abu Nawas. "Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah 100 dinar. Tapi bila gagal, kau akan mendapatkan hukuman, yaitu 100 kali cambukan," balas Baginda Raja. "Baik, saya terima tantangan Paduka. Sekarang beritahu saya apa tantangannya?" tanya Abu Nawas. "Bawakan kepadaku rumput-rumput yang berbentuk bulat," balas Baginda Raja. Mendengar hal itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Mana ada rumput berbentuk bulat? Kemana aku harus mencarinya?" pikir Abu Nawas.
Tapi namanya saja Abu Nawas. Tak butuh waktu lama, ia pun langsung menemukan solusi. Itu sih gampang Paduka. Baiklah, saya akan membawakannya sekarang juga, kata Abu Nawas penuh percaya diri. Setelah Abu Nawas dipersilahkan pergi, ia pun segera menuju ke pasar hewan. Sesampainya di sana, kemudian ia menghampiri seorang penjual kambing. "Hei kawan, berapa harga kambingnya?" tanya Abu Nawas. "Kambing ini 5 dinar Tuan Abu," jawab si penjual. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 10 dinar, tapi bayarnya besok?" ujar Abu Nawas. "Apa kau serius Tuan Abu? Awas kalau kau bohong," kata si penjual agak ragu. "Percayalah kawan, apa pernah aku membohongimu?" timpal Abu Nawas. Si penjual pun sepakat, meski di hatinya ada sedikit keraguan. Kemudian pada hari itu juga Abu Nawas langsung membawa kambing tersebut menuju istana menghadap Baginda Raja. Baginda Raja melihat kedatangan Abu Nawas dengan membawa seekor kambing merasa heran. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa kambing? Yang aku minta itu rumput yang berbentuk bulat," kata Baginda Raja. "Ya ini Paduka, rumput bulat yang Paduka minta," balas Abu Nawas. Baginda Raja bertambah bingung mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, "Bagaimana kau bisa mengatakan kalau kambing ini adalah rumput yang berbentuk bulat?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, kambing ini kan makan rumput hampir setiap hari. Jika kita menunggu beberapa saat lagi, kita akan mendapatkan rumput bulat keluar dari lubang pantatnya." Dan benar saja, baru saja Abu Nawas menjelaskan, si kambing langsung mengeluarkan rumput yang sudah menjadi boba berbentuk bulat-bulat. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja memberinya hadiah 100 dinar. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi si penjual kambing untuk membayar 10 dinar yang ia janjikan. Roti penolak miskin. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rizkinya untuk orang-orang miskin. Kisah ini bermula ketika ada 2 sahabat karib yang mana mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka pergilah kedua orang ini menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, semoga Engkau memberiku rizki dengan kemurahan-Mu." Dan pengemis kedua pun berkata, "Ya Allah, karena Abu Nawas dermawan, semoga ia mau memberiku rizki." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham. Sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti itu ternyata setara dengan uang 2 dirham.
Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Kawan, kamu diberi apa sama Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku cuma diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Ya sudah kawan, gini saja, kamu ambil rotiku ini. Ini kan bisa buat makan anak-anakmu. Nah, uang 2 dirham itu kamu berikan kepadaku," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, karena memang sekarang ia lebih membutuhkan makanan. Toh nilainya sama saja. Ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapati uang 100 dinar. Ternyata Abu Nawas sengaja menyelipkan uang itu di bungkusan roti. Dan pada hari berikutnya, hal itu pun terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani job desk-nya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari saat dia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Emang belum cukup yang aku berikan kepadamu kemarin-kemarin itu?" Dengan sedikit bingung, pengemis kedua menjawab, "Loh, tiap hari Tuan kan hanya memberiku sepotong roti. Terus aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi karena peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis itu datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharap kemurahan Allah, maka Allah pun memberikan rezeki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa Sang Pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Rezeki nggak kemana. Dikisahkan, kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Beberapa toko sudah ia datangi, hendak melamar pekerjaan. Namun tak satu pun yang berminat menggunakan jasa tenaganya. "Maaf Abu Nawas, toko kami juga sedang sepi, jadi kami tak mampu untuk membayarmu," ucap salah satu pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas memutuskan balik ke rumah. Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas membungkuk dan mengambilnya. Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan. Gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya.
"Hei Abu Nawas, dari mana? Mampirlah kemari," pintanya. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia lalu dipersilahkan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Ini nih, dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Ya mau gimana lagi Abu Nawas, kondisi pasar memang sedang lesu. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi," balas sahabatnya. "Oh iya, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ini ambil saja," kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya. Sahabatnya itu tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Wah, ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar kaya datang kemari. Ia hendak membeli koin seperti ini. Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Nah, sebagai imbalannya aku kasih kamu uang 300 dinar, ucap sahabatnya. "Yang benar, kamu serius nih?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya iyalah Abu Nawas, aku serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas buru-buru pamit pulang. Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya. Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya, uang yang ia punya hanya 300 dinar. "Kamu berminat membeli kambing ini?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku hanya 300 dinar," jawab Abu Nawas. "Ya sudah, gak apa-apa, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Dan lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, sini aku beli kambingmu. Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya. "Boleh saja, tapi harganya 1000 dinar," jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Ya, sini aku bayar," kata saudagar kaya. Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Berikan uangmu atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas memberikan uang 1000 dinar miliknya. Sementara istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Woi, apa yang kalian lakukan?" Mendengar teriakan tersebut, perampok itu langsung kabur tunggang-langgang. "Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok itu?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi." Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas duduk termenung. Ia meratapi kejadian yang barusan menimpanya. "Mungkin uang tadi belum rezekiku," batin Abu Nawas menghibur diri. Dan tak berselang lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas beranjak dari tempat duduk dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya yang mempunyai toko barang-barang antik. "Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu.
koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Dan aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu, kata sahabatnya. Nah, tadi siang kan sudah memberimu 300 dinar. Ini sisanya 4.700 dinar, silahkan diterima, ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya. Alhamdulillah, terima kasih kawan, balas Abu Nawas. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwasannya kesabaran hati saat menerima musibah pasti akan berbuah kemanisan. Kisah selanjutnya, dikisahkan dahulu pada masa Bizantium, sang raja penguasa tengah menderita suatu penyakit yang mematikan. Pihak kerajaan sudah mendatangkan ribuan tabib, bahkan tabib dari negara tetangga pun juga sudah didatangkan. Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkannya. Lalu pihak istana mengirim beberapa utusan ke setiap negeri untuk mencari obat. Salah satu utusan yang dikirim ke negeri timur bertanya kepada penduduk setempat, apakah di sini ada orang pintar yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit? Para penduduk lalu menyarankan untuk mendatangi rumah Syekh Al-Ghazali. Setibanya di sana, utusan ini memberitahukan perihal maksud kedatangannya. Baiklah, nanti aku akan mengutus muridku untuk memeriksa keadaan rajamu, kata Syekh Al-Ghazali. Lalu Syekh Al-Ghazali menunjuk muridnya yang bernama Syekh Arif sebagai perwakilan dirinya. Maka berangkatlah Syekh Arif ke Bizantium bersama utusan kerajaan. Setelah menempuh perjalanan lumayan panjang, sampailah mereka berdua di negeri tersebut. Syekh Arif segera dibawa ke istana dan diperlakukan dengan sangat baik. Raja pun memohon agar Syekh Arif mengobati penyakitnya. Kemudian Syekh Arif menanyakan obat apa saja yang telah diminum sang raja. Aku sudah meminum macam-macam obat, tapi penyakit saya tak kunjung sembuh, kata sang raja memberitahu. Lantas dengan hati-hati Syekh Arif memeriksa kondisi raja tersebut. Setelah itu ia keluar dari kamar sang raja dan meminta agar semua pejabat istana dikumpulkan. Ketika semua orang-orang terhormat sudah berkumpul di ruang istana, Syekh Arif memberitahu, raja kalian sebaiknya menggunakan iman, tutur Syekh Arif. Raja kami memiliki imam, namun sejauh ini tak memberi hasil, sahut pendeta kerajaan. Kalau begitu, aku terpaksa memberitahu bahwa hanya ada satu obat di bumi yang bisa menyelamatkan sang raja. Tetapi aku tak mau mengatakannya, sebab obat itu sungguh mengerikan, kata Syekh Arif. Tolong beritahu kami, Tuan, kalau raja kami bisa sembuh, kami akan memberimu kekayaan, pinta mereka. Aku tidak butuh kekayaan, balas Syekh Arif. Karena Syekh Arif selalu menolak, mereka akhirnya mengancam akan membunuhnya apabila tak mau memberitahu. Baiklah, saya akan memberitahu. Obatnya adalah raja kalian akan sembuh bila ia mandi darah, kata Syekh Arif. Darah apa yang kau maksud? Tanya mereka. Darah ratusan anak yang berusia kurang dari 7 tahun, jawab Syekh Arif. Sontak mereka pun terkejut mendengarnya. Antara kebingungan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Tapi para penasihat kerajaan memutuskan bahwa pengobatan tersebut layak dicoba, meskipun keputusan tersebut mendapat banyak pertentangan. Sebab tak sepantasnya mereka melakukan perbuatan keji seperti itu. Belum lagi saran tersebut berasal dari orang asing yang belum tentu akan kebenarannya. Tetapi mayoritas yang hadir menganggap bahwa setiap resiko mesti dihadapi demi menyelamatkan nyawa raja yang sangat dipuja dan dihormati.
Setelah mereka sepakat, lalu mereka memberitahukannya kepada sang raja. Tentu saja sang raja terkejut bukan main dan menolak cara pengobatan tersebut. Mendapat penolakan sang raja, seluruh pejabat istana langsung membujuknya. Yang mulia tidak punya hak untuk menolak, sebab penolakan itu akan menghancurkan kerajaan ini yang bagaimanapun lebih bernilai dari semua rakyatnya, apalagi hanya sejumlah anak kecil, ujar mereka. Akhirnya dengan berat hati sang raja menyetujuinya. Pada keesokan harinya, pihak kerajaan mengumumkan sampai ke pelosok negeri bahwa setiap anak di bawah umur 7 tahun harus dibawa ke istana untuk dikorbankan demi kesembuhan sang raja. Sementara ibu-ibu dari anak-anak yang dirampas mengutuk perbuatan rajanya, sebab ia telah menjadi monster yang meminta darah anak-anak mereka untuk keselamatan dirinya. Tetapi beberapa di antara mereka berdoa agar raja bisa sembuh. Sebelum tiba waktu penyembelihan anak-anaknya, ketika anak-anak kecil mulai dikumpulkan, jumlahnya masih belum memenuhi syarat. Yang terkumpul hanya 98 anak. Sang raja yang menyaksikan hal itu jantungnya berdebar kencang, hatinya pun sangat terguncang. Mana mungkin aku bermandikan darah mereka? Mereka hanya anak-anak kecil yang tak berdosa, batin sang raja. Sejak saat itu, sang raja bertekad tidak akan memperbolehkan adanya pembantaian serupa dengan dalih apapun. Pergulatan itu menyiksa batinnya siang dan malam. Akhirnya sang raja memutuskan, lebih baik aku mati daripada harus membantai anak-anak kecil. Setelah sang raja bertekad demikian, tiba-tiba rasa sakit yang ia derita berangsur-angsur membaik, dan tak lama kesehatannya pun pulih kembali. Sementara anak-anak yang telah dikumpulkan segera dikembalikan kepada ibunya masing-masing. Seluruh pejabat istana dan segenap rakyat bersukacita atas kesembuhan sang raja. Lalu salah satu penasihat kerajaan bertanya kepada Syekh Arif, "Wahai Tuan, sebenarnya apa tujuanmu menyarankan untuk membantai anak-anak kecil? Saya yakin agamamu tak mengajarkan hal itu." Dengan tersenyum Syekh Arif menjawab, "Tadinya raja kalian mempunyai jiwa yang bengis dan kejam. Ia dengan mudah menghukum mati rakyatnya. Oleh sebab sifatnya itulah raja kalian tak kunjung sembuh. Dan jalan satu-satunya adalah menghilangkan sifat kejam dan bengisnya, yaitu dengan cara seperti yang aku sarankan." Sang penasehat istana pun memuji akan kecerdasan Syekh Arif. Cerita ini dinukil dari buku Kisah Bijak Para Sufi karya Idrisah.